Dreamliners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, the one and only John Steele in the house. Tidak seperti biasanya, kali ini saya akan keluar dari zona nyaman yang biasanya membahas film action, brutal, dan beradrenalin. Kali ini saya akan mencoba membahas film bergenre drama romantik yang sedikit cinta-cintaan, tetapi ada sisi mind-blowing yang bahkan Anda akan cukup sulit untuk menebak endingnya seperti apa. Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan Jackie Chan. Kisah akan diawali dengan memperlihatkan dua insan yang saling mencintai, ada Casey dan Mara. Mereka berdua adalah pasangan kekasih yang tinggal bersama di sebuah rumah sederhana yang cukup jauh dari hingar-bingar perkotaan. Casey sendiri sehari-harinya bekerja di rumah sebagai seorang musisi yang menulis dan menciptakan lagu, sehingga mereka berdua hampir selalu bersama setiap saat, setiap detik, setiap waktu, kecuali setiap modal. Suasana sepi, lembab, dan jauh dari keramaian membuat Mara sebenarnya tak betah tinggal di sini. Namun karena profesi Casey yang mengharuskan dirinya tinggal di lingkungan damai seperti ini, membuat Mara tidak memiliki pilihan lain selain sabar dan tabah untuk tetap bertahan di rumah sederhana tersebut. Suatu malam terjadi sebuah anomali aneh tatkala piano tua di rumah mereka tiba-tiba berbunyi sendiri, entah ulah dari Stevie Wonder atau memang kejatuhan cicak. Hal itu semakin membuat Mara tidak betah dan ingin segera pindah ke rumah yang baru. Suatu pagi terjadi sebuah insiden kecelakaan yang melibatkan dua mobil saling beradu tepat di jalan depan rumah mereka berdua, di mana salah satu mobil tersebut dikendarai oleh Casey yang membuat dia tewas di tempat kejadian. Saat itulah kita akan melihat sesuatu yang sangat jarang sekali bisa disaksikan oleh mata telanjang, yakni sebuah prosesi kebangkitan ruh atau arwah seseorang yang sudah meninggal, di mana Casey menggunakan kain penutup berwarna putih sebagai kostumnya yang merupakan simbol visual bahwa dirinya sudah bukan manusia lagi. Ketika berjalan di lorong rumah sakit, semua orang jelas tak bisa melihatnya karena Casey sudah berada di ruang dan waktu yang berbeda alias dimensi lain, di mana di situ muncul sebuah pintu bercahaya berupa portal menuju alam baka. Namun karena Casey masih menyimpan unek-unek atau masih tidak terima dengan fakta bahwa dirinya harus berpisah dengan Mara, maka portal itu pun tertutup secara otomatis dan akan terbuka kembali ketika Casey sudah bisa menerima kenyataan bahwa dunia fana bukan lagi tempat yang cocok untuknya. Berjalan sejauh 5 kilometer, Casey pun akhirnya sampai di rumah. Ngajanteng tak bisa berbuat apa-apa. Rumah pun kosong karena Mara belum pulang ke rumah. Dan justru muncullah sahabat Mara yang membawa sebuah kue sebagai bentuk bela sungkawa atas kematian Casey.
Tak lama kemudian muncullah Mara dengan raut wajah yang datar namun menyimpan sebuah kesedihan yang sangat-sangat mendalam yang jelas tidak bisa dia tutup-tutupi, di mana kesedihan itu Mara lampiaskan dengan makan kue sebanyak mungkin sampai dirinya benar-benar dibuat olap karena kekenyangan. Ketika Mara sedang keluar, Casey pun berdiri depan jendela yang di situ dia melihat ada arwah lain di rumah seberang yang kemudian mereka melakukan percakapan menggunakan bahasa arwah yang intinya si arwah tersebut sedang menunggu seseorang namun dia tidak tahu dan tidak bisa mengingat siapa orang yang dia tunggu. Suatu malam, Casey pun terkejut ketika melihat Mara pulang diantar oleh seorang pria asing yang mungkin saja pacar barunya, di mana hal itu jelas membuat hati Casey menjadi sangat bergejolak hingga membuat lampu menjadi berkedip dan membuat buku di rak berjatuhan. Terlalu banyak kenangan di rumah ini, apalagi lagu-lagu ciptaan Casey membuat Mara semakin hari semakin sulit untuk melupakan bayang-bayangnya, ditambah dengan kejadian aneh akhir-akhir ini membuat Mara memutuskan untuk pergi dan pindah ke tempat baru untuk memulai hidup yang baru. Sebelum pergi, Mara pun menuliskan sesuatu pada secari kertas, kemudian dimasukkanlah kertas tersebut ke dalam sela-sela pamidangan. Apa atuh ya pamidangan teh? Pasekon atuh. Kayu penopang pintu kali ya. Entah apa isi dari tulisan tersebut, tetapi Mara langsung menutup dan mengecatnya, yang hal itu menjadi sebuah kepenasaran tersendiri bagi Casey yang melihatnya. Berbulan-bulan setelah Mara pergi, Casey yang tidak bisa pergi jauh dari rumah pun terus utak-utak mengorek lapisan penutup pada dinding untuk mengambil kertas tersebut. Namun karena arwah tidak dibekali dengan pengetahuan untuk menggunakan gunting atau alat bantu seperti seorang manusia pun membuat Casey kesulitan dan belum bisa mengambil kertas tersebut dari sana. Saat itulah muncul penghuni baru rumah ini, yaitu seorang ibu dan dua orang anak kecil, yang dimana salah satu anak tersebut diketahui masih suci hatinya sehingga dia bisa melihat wujud atau sosok si Casey secara nyata dan jelas. Ketika Casey mulai sedikit terganggu dengan aktivitas mereka, apalagi saat foto dirinya dan Mara diganti dengan foto keluarga tersebut, disitulah Casey mulai ambek-ambekan dengan menjatuhkan foto keluarga itu, lalu mengangkat gelas berisi susu disusul dengan membuka lemari dan melemparkan piring dan gelas agar keluarga tersebut tidak betah tinggal di sini. Malam berganti siang, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti sutena. Rumah tersebut pun akhirnya terbengkalai akibat para penghuninya tidak betah dengan adanya gangguan gaib yang terus menghantui rumah tersebut, yakni si Casey, di mana selama bertahun-tahun lamanya Casey terus saja mengorek dinding kayu tersebut hanya untuk mengetahui apa yang sudah ditulis oleh Mara.
Saat itulah muncul bulldozer yang menghancurkan rumahnya dan rumah tetangga, di mana si arwah tetangga yang sudah putus harapan menunggu sesuatu yang tidak jelas pun akhirnya memilih untuk menyerah dan kembali ke dunia yang seharusnya, yakni alam baka. Berbeda dengan Casey yang terus berharap menunggu sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak tahu sedang menunggu apa dan siapa, Casey terus saja ngajanteng atau berdiri hingga bertahun-tahun lamanya sampai lokasi bekas rumahnya pun kini sudah dibangun sebuah proyek yang akan digunakan untuk sebuah gedung besar di masa depan. Dan disinilah Casey sekarang di masa depan yang entah tahun berapa ini, tapi jika dilihat dari lampu dan hologram gedungnya, jelas Casey berada di masa depan yang sangat jauh dari masa kita sekarang, sehingga ketika arwah dan hal-hal goib sudah tidak ada harga dirinya bagi orang-orang di sana, Casey pun memilih untuk menjatuhkan dirinya dari atas gedung dan... Ingat, Casey adalah arwah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu sehingga tanpa sadar dia telah kembali ke masa lalu mungkin sekitar abad ke-19, tepat di lokasi yang sama jauh sebelum rumahnya dibangun. Berpuluh-puluh tahun menunggu dan menyaksikan berbagai pemandangan manusia yang saling membunuh satu sama lain, akhirnya Casey sampai di waktu tepat saat dirinya dan Mara baru pindah ke rumah ini, di mana momen ini sangat-sangat mind-blowing bercampur haru tatkala Anda akan melihat diri Anda sendiri namun dari waktu dan perspektif yang berbeda. What is it you like about this house so much? Disinilah kita akan diingatkan bahwa waktu dan kehidupan kita di dunia sangat-sangatlah singkat sehingga terkadang masalah yang sering dihadapi seperti konflik keluarga, percintaan, persahabatan, ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain membuat kita lupa bahwa hidup terlalu sebentar untuk dikeluhkan dan tidak dinikmati. Dan Anda akan sedikit dibuat terkejut saat mengetahui jika pelaku yang telah membunyikan piano pada malam itu ternyata bukan kucing Stevie Wonder atau Kevin Aprilio, melainkan Casey sendiri yang sudah menjadi arwah dan tak sengaja membunyikan pianonya ketika dia sedang duduk. Singkat cerita, Casey pun kembali ke momen ketika dirinya baru meninggal setelah kecelakaan, di mana di situ dia melihat arwahnya sendiri sedang berdiri tepat di depan jendela menatap kepergian Mara. Jadi ini semacam time loop atau lingkaran waktu yang jika Casey terus bertahan di sini maka dia hanya akan terus berputar-putar saja dalam lingkaran waktu hidupnya sendiri yang abadi. Casey pun sekali lagi mencoba mengorek kertas yang ditulis oleh Mara, di mana kali ini Casey akhirnya berhasil mendapatkan kertas tersebut dan... Entah apa isi dari kertas tersebut tak pernah dijelaskan dalam filmnya sendiri, tetapi hal tersebut telah membuat Casey tidak lagi menjadi arwah penasaran, sehingga isi dari catatan tersebut membuat Casey akhirnya bisa dengan damai kembali ke alam yang seharusnya dia berada. Tamat, ending yang cukup